Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Syasha dan dia Bagas. Dan sesuai judulnya Syah. Betul. Sebentar, ini agak beda dikit ya kali ini hostnya. Di sini ada kenalin namanya Syasha guys. Dia sebenarnya produser tapi kali ini dia magang jadi host dulu. Waduh, magang. Sebenarnya ini adalah Syasha yang merujut pakai kerudung. Oh, berubah ya wujudnya. Tapi kali ini kita mau bahas film. Langsung aja kali ya. Vina sebelum 7 hari. Sebenarnya sebuah fun fact bahwa kami udah bahas sebenarnya di video sebelumnya dan ya itu sebenarnya lebih ke trailernya aja karena waktu itu belum rilis kan. Ya, belum rilis. Dan kali ini kami pengen bahas karena kita kemarin udah nonton. Wow. Kalau gitu kita Bapil bersama bahas film sama-sama. Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. Bully itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. Dia apa sih nggak mau? Nok tahu kok gimana cara ngadepinnya? Gitunya itu tuh. Nurunin dari Abah. Gitunya apa? Ngelawannya. Ada yang belum aku cerita ke Abah soal Vina. Ada luka-luka yang nggak wajar, Pak. Tangannya Vina itu patah, tulangnya keluar. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa. Itu anaknya itu. Vina sebelum 7 hari merupakan salah satu film horor yang diangkat dari kisah nyata dan berencana akan tayang pada tahun 2024 ini. Diproduksi oleh rumah produksi D Company, disutradarai oleh Anggi Umbara dan diproduseri oleh Diraj Kalwani. Film ini juga diperankan oleh Giselma Firmansyah sebagai Linda, Naila Deni Purnama sebagai Vina, dan juga beberapa artis ternama lainnya. Sejak poster film ini dirilis pada tanggal 12 Februari 2024, posternya cukup menuai protes dari kalangan netizen. Bagaimana tidak, poster film ini memperlihatkan gambar sebuah tangan berdarah yang tergeletak di jalanan kosong. Hal ini dianggap terlalu sadis dan tak berempati pada pihak keluarga yang ditinggalkan. Namun, Diraj Kalwani selaku produser film ini angkat bicara perihal kritik terhadap poster film Vina sebelum 7 hari. Menurutnya, sejak awal film ini sudah mendapat restu keluarga Vina. Penggambaran yang ditampilkan juga berasal dari cerita keluarga. Papar Diraj kepada Kompas.com pada hari Jumat 16 Februari 2024. Trailer film yang berdurasi 1 menit ini menampilkan langsung adegan kesurupan. Naila yang berperan sebagai Vina merupakan seorang perempuan yang menjadi korban kejahatan geng motor pada tahun 2016. Teaser film ini menampilkan sedikit gambaran bagaimana seorang Vina diburu dan diserang oleh sekelompok geng motor. Kepala Vina lalu dipukul dari arah belakang hingga motor yang ditumpanginya jatuh. Video kemudian berlanjut pada adegan seorang perempuan yang kesurupan arwah Vina. Sosok tersebut langsung menceritakan kronologi kejadian yang menimpa Vina dan kekasihnya. Kematian Vina sempat disebut dikarenakan dari kecelakaan lalu lintas. Namun, pihak keluarga menaruh kecurigaan karena jenazah Vina hancur dan meminta penyelidikan lebih lanjut. Saat polisi sedang menyelidiki, sahabat Vina kerasukan dan menceritakan penganiayaan dan pemerkosaan yang telah dilakukan oleh geng motor di Cirebon. Jadi tadi merupakan sinopsis singkat dari film Vina sebelum 7 hari. Nah,
Mau dari siapa duluan nih yang mulai nih? Kayaknya lu, karena lu Oke. yang sudah menggebu-gebu dari pertengahan film tuh udah kayak Iya. kayak gue udah mulai bisa deh Mulai mereview di film pertengahan ini. film gue udah bisa Oke, langsung aja lah. Gue mau orangnya to the point ya teman-teman ya. Kalau gue menurut gue film ini banyak yang bilang secara film wise ya. Gue di sini bakal ngomongin disclaimer dulu buat teman-teman bahwa gue bakal ngomongin film ini secara film wise, sinematik dan segala macamnya lah gitu. Ya, karena itu adalah bidang gue yang gue bisa di situ. Oke. Dan menurut seorang Bagas, Kak, film Vina tuh gimana sih, Gas? Wah, sudah diawali dengan helaan Gitu aja, nafas. Gitu. Aduh guys, ini gini aja deh, dragging banget. Misalnya ada adegan pengen jalan aja lah di adegan pertama tuh yang di alun-alun Iya, Cirebon, inget kan di lo? opening itu. Opening itu alun-alun Cirebon, mereka tuh pengen jalan ke suatu tempat kemana gue lupa lah, pokoknya gue sampai lupa loh bahkan. Gitu ya, udah pengen ke ini, bla 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 bla. Nah, awalnya sih dari ini dulu sih, dari mall dia. Dari mall dragging ke alun-alun. Alun-alun ya. Iya. Gue lupa banget di mall mereka ngapain. Di mall dia extension rambut. Ini menurut gue yang nggak masuk akal banget extension rambut itu. Dia oke. motong dia mau extension rambut dengan rambut Rambutnya asli. rambut asli ya. Rambut asli dia sendiri. Yang creepy itu kan? Iya, menurut gue aneh, lu ngapain extension dengan rambut asli lu sendiri? Lu panjangin aja rambut lu. Iya, bener juga coy. Pakai rambut sendiri kan dia. Iya, pakai rambut sendiri. Iya, gue lupa opening scene-nya tuh bukan alun-alun yang salon. Iya, salon. Iya. Gue sih paham banget ya si pembuat film ini, siapapun itu yang ngedirect atau yang nulis, pengen membuat situasi yang menyeramkan dengan cara delivery line dari si pengurus salon itu gitu, kayak ih kamu pakai rambut orang mati atau apalah itu. Ya, gimana ya, mungkin memang maksudnya kalau emang karakter si penyalo, apa sih sebutannya, penata rias Iya. ya penata pokoknya rias. ya yang di salon itu emang kayak gitu, tapi buat gue kayak oke gitu, terus kenapa gitu, somehow tuh gue dengan adanya delivery line seperti itu, gue cuma kayak ya udah gitu, cuma oke, gue tahu banget nih si sutradara atau penulis pengen nge-build up ke creepiness of this film gitu, kayak ya. Tapi abis itu kan ya udah mereka jalan kan, dan gue juga nggak nyangka, kita berdua nggak nyangka by the way bahwa ternyata pembulian itu yang di awal banget gitu, pembulian si ya kasusnya itu Vina, bahkan sebelum title-nya muncul gitu loh. kayak Title-nya ini baru muncul, opening. ternyata ini opening gitu, gue kayak oh gitu, ini opening gitu. lucu banget. Itu pas kita nonton kayak, hah? Ini Baru opening? coy. Iya, itu opening. Dan somehow tuh gue nggak nggak ngira bakal secepat itu. Gue kira tuh bakal ya udah ngurut gitu Iya, loh. Ntar bener. mungkin kayak ada apa dulu gitu kan, ternyata itu. Dan ini by the way kita bakal ngobrol aja lah, kita ngobrol agak-agak all over the place reviewnya, karena filmnya juga all over the place gitu loh buat gue. Jadi ya terus selain itu juga sih ya. Tapi sebelum itu gue nanya lu dulu deh. Menurut lu gimana secara keseluruhan filmnya? Gue agak kecewa dengan Anggi Umbara sejujurnya. Nah, Dia membuat Mas Anggi. film seperti ini kayaknya bukan lu deh nih kayaknya ngedirect, kayak gue merasa kayak gitu tuh. Kenapa tuh? Menurut gue ini bukan film jadinya, kayak sinetron FTV. Setuju gue. Itu gue setuju. Dari pengadeganan terus alur cerita malah jadi ngingetin gue tuh film-film horor zaman-zaman era-era tahun 2000-an. Eranya si Jackie Jima itu. Oh iya, gue jujur jarang nonton, tapi gue tau lah. Ya, dia tuh kalau nggak salah horor, tapi ya Agak pembawaan komedi. dia komedi Iya, memang sih. benar. Gue ngeliat muka dia juga Iya, lucu. komedi nih Iya, gitu. benar. Iya. Kenapa gue bilang era 2000-an itu karena dari alur cerita nggak begitu nyambung, tiba-tiba jumping ke sini terus Ini pasti dia lagi nih. Woi! Ngapain lo teriak-teriak? Lo cemong. Abang, maaf ya. Saya pikir setan. Mudah lo sialan. kalau zaman dulu kan film horor ya udah yang penting mengagetkan aja. Iya. Tapi di film ini jangan lu harap ada
jump scare yang Wah, enggak sih. tidak ada. Enggak Tidak. Pun kalau ada jump scare setidaknya build up-nya bagus gitu loh, atau setidaknya ada intens. Gue bukan membandingkan nih, Syah, tapi lo nonton Siksa Kubur kan? Iya. Itu bagus banget, jump scare-nya jarang, tapi kita dibikin deg-degan gitu loh, Iya. deg-deg. Mungkin dari skor musik kali Dari ya. scoring musik ngaruh banget sih. Ngaruh banget. Ini mungkin beberapa teman di sini ngomong kayak musik itu remeh. Kagak, gila, musik itu justru adalah salah satu elemen yang Nge-build. terlalu penting malah buat gue gitu Betul. loh dalam sebuah film. Ini kayak ya udah aja Ya gitu. udah, tiba-tiba. Ada, tapi bukan berarti film ini gak ada jump scare ya? Ya, ada. Cuma kayak lewat. Iya, lewat kayak Heeh. mungkin gue berpikirnya kenapa tidak diperbanyak jump scare? Mungkin menghormati Vina yang sudah tidak ada biar orang-orang tidak berpikir oh arwah gentayangan. Setuju mungkin. gua, setuju. Mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Somehow gue setuju. Ya, Iya, bener juga mungkin sih. kayak begitu. Jadi jump scare-nya sedikit aja gitu. Iya. Cuman gagal sayangnya. Gagal jadinya, Cuman gagal iya. sayangnya jump scare-nya. Sebenarnya kan Siksa Kubur jump scare-nya bukan jump scare setan kan? Bukan, emang bukan. ya ngagetin aja yang bikin Ngagetin kita adrenalin kita terpacu. Nah, harusnya dari Vina tuh bisa dibikin kayak gitu sih. Sebenarnya kalau Siksa Kubur, nih mohon maaf agak bahas film lain ya. Sebenarnya kalau film kubur, Siksa Kubur itu kenapa kita kaget banget? Itu yang gue lagi-lagi build up-nya bagus. Iya, build-up-nya bagus. Dar gitu. Atau bahkan nggak ada apa-apa. Iya. Gitu Iya, gitu loh. kita kan cuma ada apa nih? Ada apa nih gitu kan? Ini ada juga kayak yang Vina, dar tapi lewat Iya, gitu loh, sayang kayak banget. nggak ikonik aja Iya, gitu kayak- loh filmnya. Bahkan gue sampai inget loh adegan jump scare-nya tuh yang mana? Yang mana? Yang bagian si nenek nyari pas Oh, iya, abis yang di ngambil, lemari ya? iya abis ngambil kotak terus dia Oh. si Vinanya, nih sakit. Tahu nggak itu mengingatkan gue ke film apa sebenarnya? Apa tuh? Conjuring. Waduh, Tahu kan? iya Yang itu kalau nggak, gue kan nonton Conjuring juga dulu kan masih takut gitu. iya betul. Jump scare-nya tuh yang di dalam lemari itu loh, atau yang di atas lemari lah Oh, hantunya. iya, yang iya, itulah. iya. Gue kira bakal kayak gitu kan. Iya. Ternyata enggak. Ya udah gitu. Mungkin karena ini juga kali ya makeup artis visual efeknya gitu loh. Visual Ya, yang efeknya- dari makeup ininya buat film Tapi jujur ya, hantunya. Syah, kalau ngomongin visual effect apa make up artist, Indonesia tuh emang bagus sih buat gua ya, buat gua. Ya jadi kayak Vina nih masih oke lah, misalnya kayak luka-lukanya gitu loh, kayak adegan-adegan yang berhubungan sama make up, gua masih apresiasi deh gitu. Masih bisa toleransi lah. Menurut gue tapi waktu pas tiba-tiba ada si Vina di dalam lemarinya itu menurut gue agak lucu mulai jadinya. Iya, Ya, karena Lucu aja gitu. karena tiba-tiba gitu Tiba-tiba ada dia di situ duduk dan cuman sekelibetan langsung ditutup gitu. Tidak memperlihatkan keseluruhan gitu loh maksud gue. Iya, Si hantunya tuh bagaimana? Mungkin lagi-lagi menghormati. mungkin. Arwah. Walaupun ada yang memang satu adegan jump scare, bukan jump scare, ingat nggak sih yang izin ke toilet ya itu. Itu apa ya adegannya? Kayaknya si neneknya lagi ngobrol ya. Gimana? Lagi ngobrol gitu kan. Lagi ngobrol buat apa? Oh, dia habis mimpi. Dia Oh, iya, habis mimpi kan. Habis itu mau ngapain gitu mereka. Gua aja. Itu gua ngerasain sih kayak ini ada apa nih maksudnya, kenapa tiba-tiba di build up begini. Terus tiba-tiba ada izin ke toilet ya. Oh iya yang anak kecil di belakang pas si nenek sama si kakek lagi ngobrol itu ya? Iya. Tiba-tiba di belakang tuh ada anak kecil izin ke toilet ya gitu. Iya, yang itu yang kita ketawa aja. Iya, Ingat kan maksud lo? kenapa? Ini mungkin lo nggak ini ya, itu malah kayak jokes MCU coy, sumpah tiba-tiba jokesnya tuh nggak sesuai gitu loh, kenapa tiba-tiba dia anak mau ke toilet gitu. Iya. Tapi kalau MCU masih masuk lah karena Iya, masih apalagi masuk. kalau Deadpool kayak gitu-gitu masuk Iya. lah. Nggak, soalnya kenapa MCU, kadang tuh ada MCU yang jokesnya tuh lagi serius nih, Oh, iya. lagi intens, lagi serius, bahkan sedih. Heeh. Tiba-tiba ada jokes gitu. Jadi kayak, iya, lucu gitu loh malah gue ngeliatnya. Terus kayak potongan-potongan peradegan itu loh, apa alur cerita yang lu bilang
kayak menurut lu bener kata waktu kan abis kita selesai nonton kan lu bilang kayaknya nggak perlu dia ada flashback. Kenapa nggak dari awal aja diceritain urut gitu ya, ini sebelum dia tiada gitu ya, dijadiin aja urut, nggak perlu pakai ada adegan flashback. Mungkin sutradara mau bikin kita bingung kali awalnya, ini. Bahkan secara judul pun 7 hari. Iya. Kenapa ya udah nggak dibuat linear aja gitu loh. Tapi emang pas di film itu ada gas di bagian pojok itu kan ada hari pertama. Iya. Nggak, maksud gue secara keseluruhan filmnya. Apa ya? Yang gue bingung ya tadi yang lu bilang kenapa harus ada flashback pas lagi apa, ngelihat apa terus flashback dulu. Iya, kayaknya lebih enak kalau misalnya emang ya udah linear tadi gue bilang. Iya benar. Tapi jangan, maksudnya oke lah kalau emang sutradara atau penulis pengen naruh adegan pembulian itu di awal nggak masalah sebagai opening title tush gitu kan, ya udah. Tapi kalau menurut gua, menurut hemat saya nih ya, lebih ini ya udah abis judul balik lagi ke at least ke awal dulu lah dia gitu masih loh. hidup ya, awal masih hidup kayak ingat yang si Vina nanya emang ada ya orang dibully gara-gara cantik. Emang ada ya orang yang dibenci cuma karena cantik? Nok dibully ya? Nok lawan. Ya. Dari situ kan, kalau nggak salah flashback pertama itu malah dia ngobrol sama neneknya ya. Itu loh kalau nggak salah dia pertama tuh. Kayaknya bakal lebih dapet ke kita gitu loh. Apa sih sebutannya, tema atau premisnya jadi lebih masuk ke sanubari dulu lah, at least gitu loh. Ya, menurut gua itu sih secara keseluruhan film ya. Belum lagi kalau ngomongin acting sih. Iya. Tadi lu bilang FTV. Gue bukan merendahkan FTV sih, cuma you're playing in a big screen gitu loh. Big screen, big audio, yang gue bilang kanan kiri atas depan belakang itu bener gitu loh. Iya benar. Ngaruh bagaimana cara lu gerak-gerik lu, ekspresi lu. Tahu nggak ada satu lagi hal yang gagal menurut gue di film ini? Apa tuh? Dia tidak dibikin seolah-olah di Cirebon. Dia cuma mau menyisipkan panggilan Nok. Nok kan itu panggilan di Nok tuh Cirebon. Panggilan anak perempuan di Cirebon, Nok itu. Cuman kenapa dari logat, bahasa itu tidak Cirebon ya? Tidak Cirebon-able gitu loh maksud gua. Oke, ya kan? Itu menurut karena kan latar cerita filmnya di Cirebon kan. Menurut gua itu gagal sih. Balik lagi kalau kita jujur aja ya, kita penikmat film Joko Anwar. Kalau latarnya di Jawa, kental berasa banget gitu loh ya dari. Ini kita nggak berasa lagi ada di Cirebon. Ya. Sampai kita lupa, sampai lu lupa kan kalau ini sebenarnya latarnya di Cirebon. Di Cirebon ya, gue nggak notice malah ya. Dan juga belum pernah ke Cirebon juga kan jujur. Oh bener juga, gue baru notice ternyata iya, itulah ngaruh sih. Makanya gue bilang dalam sebuah film semuanya tuh ngaruh. Dari yang itu acting juga atau bahkan production design tuh ya maksudnya properti. Betul. Yang bagus, ya bukan yang bagus ya, yang menolong ini di Cirebon cuma alun-alun. Alun-alun dan panggilan Nok. Iya, panggilan Nok itu loh. Iya, panggilan Nok. Itu doang gitu itu loh. Doang. Bahkan iya berarti maksudnya gue jadi notice gitu. Hal sesimpel itu harus tetap believable ya, mau lu di Ciledug sekalipun misalnya gitu kan, atau lu di BSD gitu. Iya, betul. Di Cirebon termasuk gitu loh. Iya juga ya, Sya. Nah, jadi lu nggak kepikiran kok, ini tuh sebenarnya di Cirebon loh. Iya. Kebantu sama tulisan aja udah. Iya, Cirebon. Ini Cirebon. Atau di nama apa jembatan yang kejadian dulu ya, gitu-gitulah. Tapi itu beneran di jembatannya nggak sih? Kayaknya sih iya ya, harusnya ya. Tapi kita nggak tahu sih dia syutingnya di mana ya. Nggak tahu sih. Syutingnya di mana. Oh ya, sama ini sih sebenarnya kan. Apa tuh? Jagat Raya tuh rame. Kenapa ini film ditayangkan katanya mengeksploitasi korban segala macam. Gue agak nggak setuju sih. Karena menurut gue untuk membuat film yang diangkat dari kisah nyata itu kan pasti butuh persetujuan keluarga dan lain-lain lah gitu. Mungkin warganet tuh mikirnya karena ini ntar arwahnya gentayangan, nanti orang-orang mikirnya nih arwah penasaran. Sebenarnya kan yang harus digarisbawahi adalah film ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata. Bukan berarti kejadiannya plek-plek kayak begitu loh. Ya kan? Namanya film kan pasti ada bumbu-bumbunya lah buat pemanisnya itu. Terus kalau bilang kenapa sih nggak dibikin film dokumenter aja kan, pelakunya belum pada ketemu waktu itu kan. Sebenarnya kalau dibilang film dokumenter itu sulit kan, nggak sih? Dan lama sih. Dan lama prosesnya, biaya, proses dan segala macamnya tuh jadi jauh lebih lama ketimbang
film yang agak berasa FTV ini. Ya kan? Iya sih. Ya kan? Iya. Ya gitu. Tapi bersyukurnya adanya film ini kan jadinya kasus yang 8 tahun ngendep itu kan akhirnya dibuka lagi gitu loh. Akhirnya polisi lebih aware lagi sama ini kasus yang belum selesai. Bahkan gue sempet baca artikel menurut bukan pakar sih, menurut pengamat kepolisian gitu, ada namanya Bambang Rukmito. Dia bilang seharusnya polisi ini tuh dengan adanya ini tuh menunjukkan akuntabilitasnya dalam menangani kasus. Jadi kan kalau kayak gini kita juga berpikir kan kayak gila, karena nggak ada power nih orang kasusnya nggak diangkat-angkat gitu. Setelah ada film setelah ada film semuanya huru-hara baru akhirnya. Iya, sedangkan menurut gua ya untuk nyari 3 orang DPO pembunuhan itu nggak begitu sulit ya untuk kepolisian dengan alat yang secanggih sekarang ya kan. Seharusnya nggak sulit, tapi alhamdulillahnya setelah film ini muncul kemarin sejam setelah kita nonton ya. Si Peggy alias Perong alias Egi. Itulah namanya. Akhirnya ketangkep di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung ketangkepnya. Oke. Gitu. Ya, gue juga kaget sih pas banget gitu kita abis nonton, ketangkep nih si Egy-nya. Ya bagus sih. Ya, bagus sih. Ya berarti sisa berapa 2? Yang kan Sisa katanya 3-nya iya. belum ketangkep tuh. Iya. Sisa 2 tuh. Sisa 2 harusnya sih. Cuman yang kasihannya adalah yang menjadi tersangka tapi bukan tersangka sebenarnya. Oh, ada. Yang kemarin ditangkap, kemarin ditangkap udah ngejalanin 3 tahun penjara bahkan. Dia gue sih baca artikelnya dia dipaksa mengaku sama polisi. Kenapa harus dipaksa mengaku? Apa asas praduga tak bersalah, tak berpihak pada warga? Wah, ada berpihak pada warga biasa kok. Nah itu dia kenapa gitu. Gue jadi bertanya-tanya juga sama kasus ini sebenarnya setelah nonton film itu, walaupun secara keseluruhan filmnya bikin kita ngelah nafas sih. Iya betul. Jujur yang paling ngeganggu, kita balik lagi filmnya kali ya. Iya, yang paling ngeganggu jujur dari semuanya draggingnya itu sih. Maksud gue kayak, ya kalau acting buat gue standar. Ya, standar. Sebenarnya masih bisa diterima-terima aja. Benar. Cuma bener-bener penulisan sih jatuhnya dari penulisan itu. Sama itu yang lu notice banget. Apa ya? Yang pas si Egy ke kamar mandi perempuan buat nemuin. Nah, tapi lagi-lagi ya, itu gue nggak tahu ya apakah itu terjadi beneran atau enggak. Iya, benar. Tapi kalau misalnya emang itu wow gitu, dia masuk ke kamar mandi perempuan yang kosong, tidak ada siapapun. Dan anak geng motornya mencegat orang-orang untuk masuk kamar mandi. Itu lucu menurut gua. Bener-bener kayak FTV. Gue kayak, iya. Ini kayaknya bukan film, FTV deh. Iya, makanya coy. Itu, tapi lagi-lagi sih, penulisannya kayak kalimatnya sekali ngobrol tuh bisa panjang gitu loh. Mungkin sekalinya pendek, sumpah gue kemarin nonton berasa lama, berarti nggak kelar-kelar. Iya, benar. Kita berasa kayak kita malah masih bisa main handphone. Iya, saat gitu masih film. bisa main handphone jujur. Paling oke lah, gue rasa kita harus mencari bagusnya lah, at least lah. Karena buat gue ada. Iya, apa tuh? Yang pas lagi scene kesurupan itu. Iya. Gue mengapresiasi lah, at least efek yang dipakai sama mereka kayak lampu kelip atau apa namanya jendela buka tutup. Oke lah. Oke lah. Gue ya dibilang. Ya, adegan itu gue juga lumayan setuju sama lu. Itu lumayan kita menyayat. intrik kan pas kita gimana HP nih, terus tiba-tiba dia kesurupan. Langsung. Kita nonton. Wah gila. Gitu loh. Kita langsung nonton gitu loh. Karena gue itu salah satu acting yang oke juga lah. Iya benar. Karena capek acting kayak gitu tuh gue yakin ya. Capek. Nangis gitu kan pasti kan ya walaupun di filmnya dia bilang dingin badannya dan pasti apa sih kalau orang habis kesurupan tuh kan biasanya pegel. Capek dan gue rasa emang si aktrisnya itu emang pegel gitu loh. Itu otot semua tuh. Keluar ya betul. Ya itu tenaga buat nangis, tenaga buat gerak itu kan ada yang dia adegan keangkat. Iya. Bener. Keangkat beneran entah itu pakai benang nggak kelihatan karena kan ada juga yang pakai benang nggak kelihatan atau emang ya ini tuh gua oke lah gitu loh. Itu sakit gitu loh gitu. Gue setuju sama adegan itu juga karena pas gue nonton itu gue jadi lumayan tersentuh dan ngebayangin wah pas kejadian kejadian beneran itu ya. Pas Lindanya beneran kesurupan sama si Vina ini sesedih itu loh terus ngebayangin dia bener-bener disiksa segitunya sama geng motor itu kayak aduh gue sedih deh gitu walaupun nggak sampai nangis sih enggak lebih ke simpati iya simpati itu dia
Nggak sedih sih jujur filmnya. Kan it was supposed to be sad. Nah, gitu. Iya, cuma ya itu lagi-lagi salah penulis. Ya. Semoga menjadi pembelajaran bagi Anggi Umbara dan tim untuk membuat film kembali ke track recordnya yang kemarin-kemarin sudah bagus ya. Iya, betul. Ya udah kali ya. Udah. Oke. Jadi tadi merupakan review dari kami tentang Vina sebelum 7 hari ya, lagi teman-teman ya. Gue lagi-lagi itu buat gue dari tadi reviewnya lebih ke filmnya aja ya, film wise aja ya, gitu. Kita serta-merta karena menonton itu dan pengen menilai review. ya. Dan rame banget by the way, sebelum kita tutup rame banget itu film udah berapa? Udah mau 5 juta kali yang nonton. Mungkin. Sebuah fun fact juga ya bahwa Siksa Kubur udah tutup layar kemarin gue baca di Instagram Jokan. Cuma nyampe 4 juta penonton. Wah. Dan kami adalah salah duanya sih sebenarnya. Dan cuma 4 juta. Mungkin nggak terlalu banyak yang nonton karena terlalu ini kali ya, terlalu sulit untuk dimengerti gitu. Iya, jadi memang. orang-orang yang habis nonton udah lalu nggak usah nonton, lu nggak bakal ngerti gitu kali ya. Iya, bisa jadi ya selera Indonesia sih lagi-lagi. Yes. Oke, kalau gitu kita berjumpa lagi di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film. Thank you.